Uang melimpah Nyi Blorong. Budi adalah seorang pedagang kecil yang tinggal di sebuah desa dengan istri tercintanya, Sari, dan dua anak mereka yang masih kecil, Adi dan Lina. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan. Setiap hari, Budi bangun pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, untuk mempersiapkan dagangannya. Ia menjual kebutuhan sehari-hari di sebuah warung kecil yang terletak di depan rumahnya. Meski Budi adalah seorang pekerja keras, hidupnya tetap sulit. Warungnya yang sederhana tidak pernah ramai pembeli. Hanya segelintir tetangga yang mampir untuk membeli beras, gula, atau sayuran. Seringkali, barang dagangannya tidak laku dan harus disimpan hingga hari berikutnya. Di penghujung hari, Budi menghitung hasil penjualannya dengan hati yang berat. Penghasilan yang didapat tak seberapa, bahkan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sari, istrinya, memahami kesulitan yang mereka hadapi. Ia selalu berusaha memberikan semangat kepada Budi meski dalam hatinya pun dia merasakan kegelisahan yang sama. Sari juga membantu dengan menjahit pakaian dan menerima pesanan dari tetangga untuk menambah penghasilan keluarga, namun hasilnya tetap tak banyak. Kehidupan mereka dipenuhi dengan pengorbanan. Budi dan Sari seringkali harus berhemat. Mereka jarang membeli pakaian baru, dan makanan yang disajikan di meja makan seringkali hanya berupa nasi dan sayur sederhana. Mereka tak pernah merasakan kemewahan seperti makan di restoran atau membeli mainan untuk anak-anak mereka. Meski demikian, Budi dan Sari berusaha untuk tetap bersyukur. Mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk hidup sederhana dan saling menyayangi. Adi dan Lina tumbuh menjadi anak-anak yang pengertian, meskipun mereka terkadang merasa iri melihat teman-teman mereka yang memiliki mainan baru atau makanan lezat. Namun, semakin lama, beban kehidupan yang sulit ini mulai menggerogoti semangat Budi. Dia sering merasa putus asa. Di malam hari, ketika anak-anaknya sudah tidur, Budi duduk termenung di depan warungnya yang sepi. Ia memikirkan bagaimana nasib keluarganya di masa depan jika keadaan tidak berubah. Keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi istri dan anak-anaknya selalu menghantui pikirannya. Budi sering bermimpi memiliki usaha yang sukses, di mana warung kecilnya bisa berkembang menjadi toko besar yang ramai pembeli. Namun, setiap kali ia mencoba memikirkan cara untuk meningkatkan usahanya, dia selalu terhalang oleh keterbatasan modal dan pengetahuan. Semua usahanya untuk mencari pinjaman atau investasi selalu berakhir dengan penolakan. Kekecewaan demi kekecewaan terus menghantui Budi, membuatnya semakin terpuruk. Di tengah kesulitan ini, Budi seringkali mendengar cerita dari orang-orang di desanya tentang cara-cara cepat untuk mendapatkan kekayaan. Meski terdengar menggoda, Budi selalu menolak untuk terlibat dalam hal-hal yang bertentangan dengan prinsipnya. Dia percaya bahwa kesuksesan harus diraih dengan kerja keras dan kejujuran. Namun, seiring berjalannya waktu, cobaan hidup membuat keyakinannya goyah. Suatu hari, ketika beban hidup sudah terlalu berat untuk ditanggungnya, Budi tanpa sengaja mendengar cerita dari seorang teman lama tentang ritual mistis yang bisa memberinya kekayaan instan. Temannya bercerita tentang pertemuan dengan makhluk gaib yang bisa memberikan uang dalam jumlah besar, tetapi dengan syarat tertentu. Dalam keputusasaan dan tekanan hidup yang begitu berat, Budi mulai mempertimbangkan untuk melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari. Suatu malam, ketika Budi sedang duduk termenung di depan warungnya yang sepi, seorang teman lama bernama Jaka datang berkunjung. Jaka, yang dulu sama-sama berjuang dengan Budi di masa sulit, kini tampak sangat berbeda. Penampilannya jauh lebih rapi dan mewah, dengan perhiasan emas yang berkilauan di tangannya. Budi yang penasaran bertanya kepada Jaka, "Bagaimana bisa hidupmu berubah begitu drastis, Jaka? Apa rahasianya?" Jaka tersenyum tipis, lalu mengajak Budi untuk berbicara lebih pribadi di tempat yang sepi. Setelah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar, Jaka mulai bercerita tentang sebuah ritual mistis yang konon bisa mendatangkan kekayaan dalam sekejap. "Ini bukan cara biasa, Budi. Tapi kalau kau benar-benar putus asa dan ingin hidupmu berubah, kau bisa mencoba bertemu dengan Nyi Blorong," kata Jaka dengan suara pelan namun penuh misteri. Budi tertegun. Dia pernah mendengar cerita-cerita tentang Nyi Blorong, sosok legendaris yang dikatakan memiliki kekuatan luar biasa dan mampu memberi kekayaan instan kepada siapa saja yang berani membuat perjanjian dengannya. Namun, Budi juga tahu bahwa semua itu tidak datang tanpa harga. Dengan Nyi Blorong,
Itu, berbahaya, Jaka, kata Budi dengan nada ragu. Jaka mengangguk. Benar, ini bukan hal yang main-main. Tapi aku sudah melakukannya, Budi. Lihat hasilnya. Aku sekarang hidup berkecukupan. Tapi ingat, ada syarat yang harus kau penuhi. Rasa penasaran dan keputusasaan Budi semakin menguasai pikirannya. Dia mulai memikirkan keluarganya, kehidupan susah yang mereka jalani, dan mimpi-mimpi yang tak pernah tercapai. Budi akhirnya bertanya, apa yang harus kulakukan? Jaka memberitahunya tentang sebuah pantai keramat di ujung desa, tempat di mana Nyi Blorong konon sering menampakkan diri. Ritualnya sederhana namun berbahaya. Budi harus membawa sesajen tertentu dan melafalkan mantra yang telah diajarkan oleh Jaka. Jika beruntung, Nyi Blorong akan muncul dan menawarkan kekayaan dengan syarat tertentu. Beberapa malam kemudian, Budi berangkat ke pantai tersebut. Malam itu sangat sepi dan gelap. Angin laut berhembus dingin, membawa serta aroma asin yang menekan dada Budi. Dia membawa sesajen yang telah dipersiapkannya dengan hati-hati, bunga 7 rupa, telur ayam kampung, dan segenggam kemenyan. Di tengah malam yang pekat, Budi menempatkan sesajen di atas pasir pantai yang lembab. Dia mulai melafalkan mantra yang diajarkan Jaka, suaranya bergetar antara takut dan harapan. Setelah beberapa saat, angin tiba-tiba berhenti, dan suasana di sekitar pantai menjadi sangat hening. Dari kejauhan, Budi mendengar suara gemericik air yang aneh. Perlahan-lahan, sebuah sosok muncul dari laut. Sosok itu adalah seorang wanita cantik dengan kulit putih pucat, rambut panjang yang menjuntai hingga ke punggungnya, dan mata yang berkilau seperti permata. Pakaiannya berwarna hijau keemasan, dan tubuhnya setengah manusia, setengah ular. Budi terkejut melihat sosok tersebut. Dia tahu, inilah Nyi Blorong. Nyi Blorong melayang mendekati Budi, senyum tipis menghiasi bibirnya yang merah. Suaranya lembut namun memiliki kekuatan yang memukau. Kau memanggilku, Budi? Tanyanya, suaranya bergaung di telinga Budi. Budi, yang terpaku oleh keindahan dan auranya yang misterius, hanya bisa mengangguk. Iya, aku ingin kekayaan, Nyi Blorong. Aku ingin hidupku berubah. Nyi Blorong tersenyum lebar, lalu berkata, kekayaan bisa kuberikan padamu, Budi. Lebih dari yang bisa kau bayangkan. Namun, kau harus memberikan sesuatu yang berharga sebagai gantinya. Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan. Budi, yang sudah tergoda oleh janji kekayaan, bertanya, apa yang harus aku berikan? Nyi Blorong mendekatkan wajahnya ke Budi, matanya yang tajam menatap dalam-dalam ke mata Budi. Kau harus menyerahkan bagian dari hidupmu. Setiap tahun, kau harus memberiku sesuatu yang sangat berharga bagimu. Kalau tidak, aku akan datang mengambilnya dengan caraku sendiri. Dalam kebingungan dan ketakutan, Budi berpikir keras. Namun, bayangan kekayaan yang akan mengubah hidupnya dan keluarganya begitu kuat sehingga mengalahkan segala keraguannya. Aku setuju, Nyi Blorong, jawabnya dengan suara gemetar. Dengan senyum yang menakutkan, Nyi Blorong mengangkat tangannya dan menyentuh dahi Budi. Sentuhan itu dingin dan menusuk hingga ke dalam tulangnya. Mulai sekarang, kekayaan akan mengalir dalam hidupmu, Budi. Tapi ingat, perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Kau telah memilih jalan ini. Seiring dengan ucapan itu, sosok Nyi Blorong menghilang, meninggalkan Budi yang berdiri sendirian di pantai. Udara kembali berhembus, membawa serta perasaan dingin yang menusuk hati Budi. Dia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Setelah pertemuannya dengan Nyi Blorong di Pantai Keramat, kehidupan Budi berubah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Dalam hitungan minggu, usahanya yang dulu sepi pembeli tiba-tiba ramai diserbu orang. Barang dagangannya laris manis, dan keuntungan yang didapatnya berlipat ganda. Budi tidak lagi khawatir tentang kebutuhan sehari-hari, justru ia mulai memikirkan bagaimana cara mengembangkan usahanya lebih jauh. Budi dengan cepat membuka cabang baru di berbagai tempat strategis di kota. Warung kecilnya yang dulu sederhana kini menjelma menjadi toko besar dengan etalase yang penuh barang-barang berkualitas. Pelanggan datang dari berbagai penjuru, dan dalam waktu singkat, Budi dikenal sebagai salah satu pedagang paling sukses dan terkaya di kota itu. Reputasinya sebagai pengusaha yang tangguh dan beruntung membuat banyak orang kagum dan iri. Dengan kekayaan yang melimpah, Budi mulai merasakan kenikmatan hidup yang selama ini hanya bisa ia impikan. Ia membeli rumah mewah di pusat kota, lengkap dengan perabotan mahal dan taman indah.
Mobil baru terparkir di garasi, dan setiap hari keluarganya bisa menikmati makanan lezat di restoran terkenal. Istri dan anak-anaknya tak lagi kekurangan, mereka bisa membeli pakaian dan mainan mahal, serta pergi berlibur ke tempat-tempat yang dulu hanya ada dalam angan-angan mereka. Budi sendiri merasa seolah hidup dalam mimpi. Setiap hari, uang mengalir dengan mudah ke rekeningnya, dan setiap rencana bisnisnya selalu berbuah manis. Teman-teman lamanya yang dulu mungkin memandangnya sebelah mata kini datang meminta nasihat dan bahkan bantuan darinya. Budi menikmati perhatian dan penghormatan yang diberikan orang-orang di sekitarnya. Hidupnya kini penuh dengan kemewahan dan kehormatan, sesuatu yang dulu terasa sangat jauh dari jangkauannya. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Budi mulai merasakan ada yang tidak beres. Awalnya, ia mengabaikan tanda-tanda aneh yang mulai muncul di rumahnya. Namun, semakin lama, gangguan-gangguan ini menjadi semakin nyata dan menakutkan. Suatu malam, ketika keluarga Budi sedang berkumpul di ruang tamu menikmati acara televisi, lampu di ruangan tiba-tiba berkedip-kedip tanpa alasan. Suara-suara aneh, seperti langkah kaki dan bisikan, mulai terdengar dari sudut-sudut gelap rumah. Istri Budi, Sari, sering merasa ada yang mengawasinya, meski tak ada seorang pun di sekitar. Anak-anak mereka juga mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam, mimpi tentang sosok wanita misterius dengan tubuh setengah ular yang menatap mereka dengan senyum menakutkan. Pada malam-malam tertentu, benda-benda di rumah mereka bergerak dengan sendirinya. Kursi yang tadinya diam di sudut ruangan bisa bergeser ke tengah tanpa ada yang menyentuhnya. Gorden tiba-tiba terangkat seolah ada angin yang berhembus kencang, padahal semua jendela tertutup rapat. Suatu malam, Budi menemukan cermin di kamar tidur mereka retak dengan bentuk yang aneh, seolah ada tangan yang mencakar permukaannya. Keluarga Budi semakin ketakutan. Mereka seringkali mendengar suara-suara aneh di tengah malam, seperti gemerincing gelang, langkah kaki yang berat, dan bisikan samar yang menyebut nama Budi. Kadang-kadang, saat mereka terbangun di tengah malam, mereka mendapati ada bekas jejak ular di lantai rumah mereka, padahal tidak ada ular yang masuk ke rumah. Budi mulai menyadari bahwa semua ini bukan kebetulan. Ia teringat kembali pada perjanjian yang ia buat dengan Nyi Blorong, dan bagaimana sosok itu pernah memperingatkannya bahwa kekayaan ini tidak datang tanpa harga. Kengerian mulai merayapi pikirannya, namun ia berusaha menenangkan dirinya sendiri, mencoba meyakinkan bahwa semua ini hanya ilusi atau mungkin kelelahan. Ketika gangguan-gangguan di rumahnya semakin intens dan tak lagi bisa diabaikan, Budi mulai dilanda kecemasan yang dalam. Pada suatu malam, ketika ia duduk sendirian di ruang kerjanya, bayangan tentang Nyi Blorong dan perjanjian kelam yang pernah dibuatnya terus menghantui pikirannya. Rasa takut dan penyesalan menggerogoti batinnya. Budi menyadari bahwa semua kekayaan dan kemewahan yang ia nikmati sekarang tidak datang dari usahanya sendiri. Semuanya berasal dari perjanjian dengan makhluk gaib yang memiliki kuasa atas hidup dan matinya. Kekayaan yang awalnya terasa manis kini berubah menjadi beban yang menakutkan. Setiap kali Budi melihat keluarganya menikmati kemewahan, hatinya terasa semakin berat, karena ia tahu bahwa mereka semua berada dalam bahaya. Budi teringat bagaimana dulu ia begitu tergoda oleh janji kekayaan tanpa berpikir panjang. Keputusannya untuk membuat perjanjian dengan Nyi Blorong kini terasa seperti kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia merasa bersalah telah menjerumuskan keluarganya ke dalam situasi yang mengerikan ini. Tidak ada lagi kebahagiaan dalam setiap sen yang ia hasilkan, hanya ada rasa takut dan penyesalan yang semakin mendalam. Keputusan untuk mencari bantuan segera muncul dalam benaknya. Budi mulai mengunjungi para ulama, tokoh spiritual, dan orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib. Ia mengunjungi masjid-masjid, berdoa dengan penuh keputusasaan, dan memohon agar dirinya dan keluarganya dibebaskan dari perjanjian tersebut. Namun, setiap kali ia menceritakan masalahnya, para ulama hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka mengatakan bahwa perjanjian dengan makhluk gaib seperti Nyi Blorong bukanlah sesuatu yang mudah diputuskan. Para tokoh spiritual yang ia temui juga mengakui bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan makhluk sekuat Nyi Blorong. Beberapa di antara mereka bahkan menolak untuk membantu Budi lebih lanjut, takut akan dampak buruk yang mungkin menimpa mereka jika terlibat. Budi merasa semakin terpojok. Semua jalan keluar yang ia coba tampaknya tertutup rapat. Tidak ada yang bisa membantunya,
dan setiap hari ia merasa semakin dekat dengan kehancuran. Budi seringkali terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, mimpi buruk tentang Nyi Blorong dan bayangan kematian yang menghantui tidurnya. Penyesalan terus membayangi setiap langkahnya. Budi mulai menarik diri dari kehidupan sosial, takut akan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang di sekitarnya. Ia tidak lagi merasakan kebanggaan dalam kesuksesannya, karena ia tahu bahwa semuanya adalah hasil dari perjanjian yang mengerikan. Istri dan anak-anaknya mulai merasakan perubahan dalam diri Budi, namun mereka tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Di satu sisi, Budi merasa terjebak dan tak tahu lagi harus berbuat apa. Sementara di sisi lain, bayangan bahwa ia telah membawa keluarganya ke dalam bahaya semakin menghantui dirinya. Wajah Nyi Blorong dengan senyum dinginnya terus muncul dalam pikirannya, mengingatkannya bahwa waktu yang ia miliki semakin sedikit. Dalam keputusasaan, Budi semakin sering menghabiskan waktunya di rumah, menatap kekayaan yang dulu ia impikan namun kini terasa seperti kutukan. Di balik segala kemewahan, ia merasakan kehampaan yang tak bisa diisi. Penyesalan telah menjadi bagian dari hidupnya, dan Budi tahu bahwa ia telah memilih jalan yang salah. Namun, meski ia sadar akan kesalahannya, jalan untuk kembali tampak semakin jauh dari jangkauannya. Setelah berbagai upaya yang dilakukan Budi untuk membebaskan dirinya dari perjanjian dengan Nyi Blorong gagal, mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya setiap malam. Mimpi-mimpi itu begitu nyata, seperti Budi benar-benar berada di dunia lain, dunia yang dipenuhi kegelapan dan teror. Di salah satu mimpi, Budi melihat dirinya berada di sebuah pantai yang sama dengan tempat ia melakukan ritual memanggil Nyi Blorong. Namun, pantai itu kini berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Air lautnya hitam pekat, dan langit di atasnya dipenuhi awan gelap yang berputar seperti pusaran. Angin bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan menyeramkan yang tak bisa ia pahami. Tiba-tiba, dari air laut yang hitam pekat itu, muncul sosok Nyi Blorong. Namun kali ini, ia tidak lagi menampakkan diri sebagai wanita cantik yang menggoda. Wajahnya pucat dengan mata yang bersinar merah menyala, senyum di bibirnya lebih menyerupai seringai kejam. Tubuhnya, setengah manusia setengah ular, melingkar dan bergerak mendekati Budi dengan cepat, seperti ular yang siap menerkam mangsanya. Nyi Blorong menatap Budi dengan pandangan yang menusuk, dan dalam suaranya yang bergaung dan memekakkan telinga, ia mengingatkan Budi akan janji yang harus ditepati. Kau telah menikmati kekayaan dari perjanjianku, Budi. Tapi ingat, kekayaan ini bukan milikmu sepenuhnya. Ada harga yang harus dibayar. Waktumu semakin singkat, dan aku akan menagihnya. Budi mencoba berbicara, memohon, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Ia hanya bisa berdiri kaku, tubuhnya seperti dibekukan oleh rasa takut yang luar biasa. Nyi Blorong semakin mendekat, hingga wajahnya hanya beberapa inci dari Budi. Ia bisa merasakan napas dingin Nyi Blorong di wajahnya, dan tubuhnya bergetar hebat. Jika kau mencoba mengingkari perjanjian ini, Budi, bukan hanya kau yang akan merasakan akibatnya, bisik Nyi Blorong dengan suara yang dingin dan mematikan. Keluargamu, mereka juga akan menanggung akibat dari keserakahanmu. Dengan kata-kata itu, Nyi Blorong melingkarkan tubuhnya yang seperti ular di sekitar Budi, mencengkeramnya dengan kuat, dan tiba-tiba Budi terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdetak kencang, dan ia terengah-engah seperti habis berlari jauh. Mimpi itu terasa begitu nyata, dan ia tahu bahwa itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah peringatan. Setiap malam, mimpi-mimpi serupa terus datang menghantui Budi. Dalam setiap mimpi, Nyi Blorong selalu mengingatkan janji yang harus ditepati dan mengancamnya dengan hal-hal yang semakin mengerikan. Kadang-kadang ia melihat anak-anaknya dalam mimpi, terkurung dalam cengkeraman Nyi Blorong, menangis minta tolong kepadanya. Pada mimpi lainnya, ia melihat Sari, istrinya, terjebak dalam pusaran air hitam, semakin tenggelam dan tak bisa diselamatkan. Setiap kali Budi terbangun, ia semakin yakin bahwa waktu untuk menebus kesalahannya semakin mendekat. Namun, mimpi-mimpi buruk itu bukanlah satu-satunya hal yang membuat hidup Budi semakin mengerikan. Segera setelah mimpi-mimpi itu dimulai, kejadian-kejadian aneh dan tragis mulai menimpa keluarganya. Anak-anaknya yang tadinya sehat-sehat saja, mendadak sering jatuh sakit. Mereka mengeluh sakit kepala hebat, demam tinggi, dan sering kali terbangun di malam hari sambil menangis ketakutan.
Anehnya, saat diperiksa oleh dokter, tak ada penyakit yang jelas terdeteksi. Kondisi mereka semakin memburuk, membuat Budi dan Sari semakin cemas dan putus asa. Sari, yang tadinya menjadi penopang emosional Budi, juga mulai merasakan dampak dari perjanjian kelam tersebut. Suatu hari, ketika Sari sedang mengemudi pulang dari pasar, mobil yang ia kendarai tiba-tiba kehilangan kendali dan hampir menabrak truk besar dari arah berlawanan. Untungnya, ia berhasil menghindari kecelakaan fatal itu, tapi Sari mengalami luka-luka ringan dan trauma yang mendalam. Ia merasa ada kekuatan tak terlihat yang mencoba mencelakainya. Rumah mereka yang dulu terasa hangat dan nyaman kini berubah menjadi tempat yang suram dan menakutkan. Lampu-lampu seringkali padam tanpa alasan, suara-suara aneh masih terdengar di malam hari, dan udara di dalam rumah terasa berat dan mencekam. Anak-anak mereka mulai takut tidur sendirian, dan Sari seringkali terbangun di malam hari dengan perasaan dicekam oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Budi semakin merasa bahwa rumahnya telah dikuasai oleh kekuatan gelap yang datang bersama kekayaan yang ia peroleh. Perasaan bersalah dan ketakutan semakin menghantui setiap saatnya, membuatnya nyaris gila. Meskipun ia ingin melindungi keluarganya, Budi tidak tahu lagi apa yang bisa dilakukan. Setiap langkah yang ia ambil seolah hanya membawa keluarganya semakin dekat dengan kehancuran yang tak terelakkan. Pada suatu malam yang mencekam, Budi akhirnya sampai pada titik di mana ia tak bisa lagi menahan beban rasa bersalah dan ketakutannya. Setelah semua yang dialaminya, dari mimpi buruk hingga kejadian mengerikan yang menimpa keluarganya, Budi menyadari bahwa ia harus mengakhiri perjanjian ini, apapun risikonya. Dengan hati yang berat, ia kembali ke pantai tempat ia pertama kali bertemu dengan Nyi Blorong. Malam itu, langit begitu gelap, dan angin bertiup kencang seolah-olah alam pun tahu akan adanya pertarungan besar yang akan terjadi. Budi, dengan tubuh yang lemah karena tekanan yang dialaminya selama ini, berdiri di tepi pantai, memanggil Nyi Blorong dengan suara penuh kepasrahan. Nyi Blorong, aku memohon padamu. Aku tidak bisa lagi melanjutkan perjanjian ini. Kumohon, lepaskan aku dan keluargaku dari kutukan ini, serunya dengan suara yang bergetar. Sejenak, hanya ada kesunyian yang menakutkan, hingga tiba-tiba air laut yang hitam pekat bergolak hebat. Dari kedalaman lautan, Nyi Blorong muncul, lebih mengerikan dari sebelumnya. Aura mistis yang mengelilinginya terasa begitu kuat, membuat Budi hampir tersungkur karena ketakutan. Matanya yang bersinar merah memandang Budi dengan tatapan penuh amarah dan kekecewaan. Kau berani memanggilku hanya untuk memohon ampunan. Suara Nyi Blorong terdengar tajam seperti bilah pedang yang menusuk. Kau sudah membuat perjanjian denganku, dan perjanjian itu tak bisa dibatalkan begitu saja, Budi. Budi jatuh berlutut di hadapannya, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu aku salah, Nyi Blorong. Aku serakah, dan aku menyesal. Tapi kumohon, biarkan keluargaku hidup. Aku siap menerima apapun yang harus kutanggung, asal mereka selamat. Nyi Blorong tersenyum dingin, seringai di wajahnya menambah aura mengerikan yang memancar dari sosoknya. Kau ingin membebaskan keluargamu, itu bukan hal yang mudah, Budi. Setiap kekayaan yang kau nikmati, setiap kemewahan yang kau miliki, memiliki harga. Dan sekarang, waktunya bagiku untuk menagih bayaran itu. Nyi Blorong kemudian memberikan pilihan yang kejam kepada Budi. Aku akan membiarkan keluargamu hidup, tapi kau harus menyerahkan satu dari dua hal, dirimu atau keluargamu sebagai tumbal. Pilihlah, Budi, dan aku akan menagih yang kau pilih. Pilihan itu menghantam Budi seperti petir di siang bolong. Ia tahu bahwa jika ia memilih keluarganya sebagai tumbal, ia akan kehilangan segalanya, dan mereka akan menderita karena kesalahannya. Namun, jika ia memilih dirinya sendiri, keluarganya mungkin akan selamat, tapi ia tidak akan pernah bisa melihat mereka lagi. Dalam kepasrahan yang mendalam, Budi menutup matanya, mengingat wajah istri dan anak-anaknya yang selama ini menjadi alasan ia berjuang. Aku pilih diriku, kata Budi akhirnya, suaranya serak dan penuh kesedihan. Ambillah aku, Nyi Blorong, dan biarkan keluargaku hidup dengan damai. Nyi Blorong tertawa, suara tawanya bergema di antara angin kencang dan deburan ombak. Keputusan yang bijak, Budi. Kau telah memilih pengorbanan yang benar, meskipun terlambat. Namun, ingatlah bahwa keputusan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Kau tidak akan lagi menjadi bagian dari dunia ini,
dan keluargamu akan melanjutkan hidup tanpa dirimu. Dengan sekali kibasan ekornya, Nyi Blorong melingkarkan tubuhnya di sekitar Budi. Saat tubuh mereka bersentuhan, Budi merasakan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Pagi harinya, suasana di rumah mewah Budi terasa berbeda dari biasanya. Sari, istri Budi, bangun lebih awal dengan perasaan tidak enak yang mengganggu. Setelah memanggil suaminya beberapa kali tanpa jawaban, ia memutuskan untuk mencarinya di kamar. Ketika membuka pintu kamar, Sari terkejut bukan main. Budi tergeletak di lantai, tubuhnya berlumuran darah. Luka-luka mengerikan memenuhi sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah disiksa dengan kejam oleh sesuatu yang tak terlihat. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit, dan mulutnya menganga seakan ingin menjerit, tetapi tak mampu. Sari menjerit histeris, memanggil kedua anaknya dan para tetangga. Dalam sekejap, rumah mewah yang pernah menjadi simbol kesuksesan keluarga itu dipenuhi oleh orang-orang yang berusaha menenangkan Sari dan memeriksa kondisi Budi. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Budi sudah tidak bernyawa, dan kondisi tubuhnya yang penuh luka membuat kematiannya semakin misterius dan mengerikan. Keluarga dan tetangga tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa meninggal dengan kondisi seperti itu. Tak ada tanda-tanda perampokan atau kekerasan fisik dari orang lain. Semua pintu dan jendela terkunci rapat, dan tak ada jejak pelaku di dalam rumah. Kondisi Budi yang mengerikan ini membuat mereka sadar bahwa kematian ini bukanlah kejadian biasa, melainkan sesuatu yang melibatkan kekuatan gelap yang tidak bisa dijelaskan. Setelah kematian Budi, hal-hal aneh semakin sering terjadi di rumah itu. Bayangan mengerikan kerap muncul di sudut-sudut rumah, suara-suara bisikan misterius terdengar di malam hari, dan suasana rumah yang dulu nyaman berubah menjadi mencekam. Kedua anaknya mulai bermimpi buruk, sering terbangun dengan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Sari pun tak luput dari gangguan, setiap malam, ia merasakan kehadiran sesuatu yang jahat, mengintai dari kegelapan. Tidak tahan dengan teror yang terus menghantui mereka, Sari akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu bersama anak-anaknya. Rumah yang dulu menjadi simbol dari impian yang terwujud, kini telah berubah menjadi sumber mimpi buruk yang tidak tertahankan. Mereka meninggalkan segala kemewahan yang pernah mereka miliki, termasuk harta benda yang tak lagi berarti bagi mereka. Setelah meninggalkan rumah tersebut, Sari dan anak-anaknya pindah ke rumah kecil di pinggiran kota, hidup dengan sisa-sisa harta yang tersisa. Kekayaan Budi, yang didapatkan dari perjanjian dengan Nyi Blorong, hilang begitu saja setelah kematiannya. Tidak ada yang tersisa dari kejayaan masa lalu mereka kecuali kenangan pahit dan trauma mendalam yang akan terus menghantui mereka sepanjang hidup. Setiap malam, Sari mengingat wajah Budi yang penuh dengan penyesalan dan penderitaan di saat-saat terakhir hidupnya. Meskipun ia tahu bahwa suaminya telah berusaha untuk melindungi mereka, ia juga tahu bahwa Budi telah melakukan kesalahan fatal dengan mengikat diri pada kekuatan gelap yang membawa malapetaka bagi keluarganya. Kini, mereka hidup dalam kesederhanaan, namun dengan beban trauma yang tak pernah hilang. Kisah Budi menjadi peringatan bagi banyak orang tentang bahaya mengejar kekayaan dengan cara yang salah. Di balik segala kemewahan yang mereka rasakan, tersembunyi bayangan gelap yang pada akhirnya menghancurkan segalanya. Dan meskipun keluarga Budi selamat secara fisik, mereka telah kehilangan lebih dari sekadar harta, mereka kehilangan kedamaian dan kebahagiaan yang dulu mereka miliki, digantikan oleh bayangan mengerikan yang akan selalu menghantui mereka.